Dua. Begini. Begini. Boleh. Sebab saya sekarang Abdullah. Hai. No, cuma ini. Macam mana pula? Shalom. Shalom. Shalom kepada semua jemaat. Cika bilang tadi situasi dia ini jemaat yang apa tuh Cika? Kami sudah jadi Kristen kalau begitu saya. Oke. Saya cakap shalom. Oke. Oke, di sini kami ingin berkongsi tentang 4 hukum rohani. Seperti yang dikongsikan oleh kumpulan pertama, 4 hukum rohani ini kita gunakan sebagai panduan tentang cara hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sudah diterangkan dengan jelas sebentar tadi bahwa hukum pertama adalah Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Nah, di sini saya ingin menerangkan tentang kasih Allah. Ini ditekankan pada ayat yaitu Tuhan Allah mengasihi saudara. Bagaimanakah kasih Allah itu kepada kita yang sebenarnya? Jadi kasih Allah ini adalah inti daripada ajaran Kristen dalam mana-mana penginjilan. Kasih itu selalu ditekankan. Mana-mana periode khutbah ada ditekankan kasih dalam setiap khutbah tersebut. Jadi kasih ini merujuk kepada cinta yang tidak bersyarat, penuh belas kasihan dan kekal dari Tuhan terhadap umat manusia. Seperti yang saya katakan, kasih Allah ataupun dalam istilah yang lain itu agape. Agape ini Tuhan sedang berbuat ya. Oke. Kasih Allah dinyatakan melalui penciptaan. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kita boleh lihat dalam Kejadian 1. Karena kasih Allah, Dia mencipta manusia menjadi yang paling istimewa, yang paling sempurna. Itu kasih Allah bagi kita sebagai manusia. Dan kedua, kita boleh dinyatakan melalui pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Allah terus menyediakan dan menjaga ciptaannya. Kenapa saya cakap begini? Sebab kalau kita lapar, tidaklah terus ada nasi. Tapi Dia memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita rezeki untuk kita mendapat makanan. Dan macam mana Tuhan menjaga ciptaannya? Contoh kalau kita sakit, Tuhan akan salurkan bantuan perubatan melalui dokter, tapi melalui usaha kita juga. Walaupun kalau kita sakit, tapi kita tidak pergi dokter, kita tidak jumpa dokter, kita tiada usaha mau mencari kesembuhan bagi kita. Itu adalah salah satu penyebab. Jadi melalui itu kasih Allah ditunjukkan melalui pemeliharaannya. Oke, bukan itu saja, Dia juga menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui penebusan. Jadi kasih Allah yang paling jelas kita boleh lihat dalam perjanjian baru, di mana Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu sanggup mati untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita supaya kita ini diselamatkan. Dan juga melalui kesetiaan. Walaupun manusia sering gagal, kasih Allah itu tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Walaupun contoh kita tidak beragama, tapi kenapa kita boleh hidup? Itu karena kesetiaan Allah, penyertaan Dia bagi kita. Nah, kasih Allah itu bukan hanya untuk kita rasakan,
tapi juga untuk kita berikan kepada orang lain, kita kongsikan supaya apa yang kita dapat daripada Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, di sini dalam ayat ini juga, dan Allah itu mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Kenapa saya cakap indah? Sebab dalam hidup ini kita memperoleh kejayaan, kita memperoleh kelimpahan, kita memperoleh kebahagiaan, dan semua itu menjadi puncak pengharapan bagi kita. Namun begitu, ada juga yang tidak merasakan kebahagiaan. Nah, di sini apa yang menjadi penyebab kepada orang yang tidak mengalami kehidupan seperti itu, tidak mengalami kebahagiaan, tidak kelimpahan, dan tidak kebahagiaan yang dia rasakan. Jadi di sini saya akan memperjelaskan tentang hal ini. Terima kasih. Oke, sini sekarang aku akan meneruskan hukum yang kedua. Tapi di hukum yang pertama tadi, Tuhan Allah mengasihi kamu dan mempunyai suatu rencana yang indah. Tetapi di hukum yang kedua mengatakan kita semua telah berdosa dan terpisah dari Tuhan Allah. Dosa itu bukan hanya perkara jahat yang besar, tapi apa-apa saja yang membuat kita jauh dari Tuhan. Seperti bohong, iri hati, dan ego. Di Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sejalan di hukum kedua. Nah, shalom. Oke, saya akan menjelaskan apa itu hukum ketiga. Hukum ketiga, saya akan menyatakan tentang hukum ketiga. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk pengampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Nah, di sini saya dapat lihat begitu terang itu ayat satu-satunya. Jadi yang menjelaskan, ia menekankan itu satu-satunya. Seperti yang kita tahu, Yesus telah sanggup, bukan telah, tapi dia sanggup untuk mati di kayu salib, untuk menebus kesalahan manusia. Walaupun dia tidak bersalah, tapi dia sanggup untuk menebus kesalahan manusia. Sebab itulah kesanggupan Yesus. Nah, sebagai manusia, kita mesti percaya bahwa Yesus adalah salah satu jalan keselamatan. Jangan terpengaruh dengan ajaran sesat bahwa bukan Yesus jalan keselamatan. Nah, saya akan menjelaskan macam kesaksian pribadi sendiri. 24 April bulan lalu saya mengambil keputusan di SMK Tandik. Nah, semasa kami singgah di Bandau, Pekan Bandau, ada dua individu. Saya minta maaf dulu sebelum itulah. Dua individu wanita memakai pakaian putih, dorang datang tempat kami. Kamu tahu apa itu Tuhan Ibu? Saya tanya, apa itu Tuhan Ibu? Oh, Ibu punya Tuhan kah? Saya bilang. Nah, dia terlalu banyak menjelaskan tentang gereja Tuhan Ibu. Dia cakap, kalau ada Bapak rohani, justru ada juga Ibu rohani. Nah, apa ini dia cakap? Saya bilang, nah, di sana dia menjelaskan bahwa Ibu dan Bapak rohani akan membawa kita ke surga dan mereka adalah salah satu jalan keselamatan. Nah, itu adalah satu ajaran sesat yang membuatkan saya bingung. Nah, saya menghantar video itu kepada istri Cigu Matrin. Saya hantar, saya bingung masa itu. Tapi saya mesti teguhkan iman saya. Kalau saya tersesat, mungkin saya akan jatuh.
Nah, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, jangan mudah tersesat, teguhkan iman, jangan mengambil perkara-perkara negatif yang diserang ataupun yang dilemparkan oleh gereja-gereja lain. Saya bukan menyatakan bahwa gereja-gereja lain itu menyesatkan, tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mestilah kita tidak sanggup jatuh, mati dalam dosa. Memang kita berdosa lah, tapi jangan sudah tahu berdosa, tapi seolah-olah perkara yang menyesatkan itu kita coba untuk menyelami lagi. Nah, yang ketiga, ada juga menyatakan bahwa Yesus ini adalah tokoh semata-mata. Dorang tidak menganggap Yesus ini juru selamat. Dorang menganggap ini Yesus ini tokoh. Kenapa saya cakap tokoh? Sebab dorang anggap ini Yesus ini hanya kalau dalam film-film watak pendamping begitu, bukan watak utama. Dorang menganggap Yesus adalah jalan untuk kita, macam jalan untuk mengalihkan perhatian kita. Nah, jangan mudah percaya dengan perkara-perkara berikut yang menyesatkan kita punya iman. Nah, yang terakhir, percayalah Yesus adalah jalan keselamatan, satu-satunya jalan keselamatan. Dan jangan mengaku Kristen kalau tidak beriman. Jangan mengaku beriman kalau tiada perbuatan. Perbuatan iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 14 ada menyatakan tentang itu. Jadi kamu bacalah. Saya bukan ini salah satu cara saya untuk meneguhkan iman saya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau saya berhadapan dengan situasi yang macam ada sesuatu yang coba menyesatkan saya akan selalu ingat iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Saya akan ingat selalu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal dan sejati. Nah, itu adalah salah satu kasih Allah untuk menyatakan tentang betapa pentingnya Yesus itu. Sebab Dia adalah salah satu jalan keselamatan untuk kita. Tidak sudah selain Yesus. Bukan kita punya nenek moyang sudah yang bawa kita pergi surga. Kamu strong ini. Itu saja daripada saya. Makasih. Sama-sama. Wah, bagian itu tuh. Ayo. Tuhan kan hanya jalan keselamatan. Semua yang ada di sini. Shalom dan selamat pagi semua. Jadi di sini saya sedang tentang hukum keempat. Jadi apa yang kita sudah dengar ya, penjelasan dari hukum pertama sampai hukum ketiga, kita mesti menerima Yesus Kristus ini dengan secara pribadi, dan kita serahkan pribadi kita ini dengan Tuhan supaya kita boleh mengalami kasih dan rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi kepada mereka yang menyambut Dia dan percaya kepadanya, mereka diberinya hak menjadi anak Allah. Dalam Efesus Efesus 2 ayat 8, hal itu demikian karena dengan rahmat Allah kamu diselamat oleh sebab kamu percaya pada Yesus Kristus. Menyelamatkan itu bukan hasil usaha kamu sendiri, melainkan karunia Allah. Oleh itu kamu tidak mempunyai alasan untuk bercakap besar tentang hal itu. Jadi dalam kehidupan kita ini kita harus menerima Yesus Kristus ini dengan personal lah, dikira personal begitu. Jadi begitulah. Sekian, terima kasih. Itu dari kami. Oke, terima kasih. Depan, silakan, final.